Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafsan Jana dengan NIM 190254241051. Di sini saya akan menjelaskan 10 model komunikasi. Yang pertama yaitu stimulus respon. Model komunikasi ini model yang paling dasar dalam ilmu komunikasi. Model ini beranggapan bahwa kata-kata verbal, tanda-tanda non-verbal, dan gambar-gambar dan tindakan akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Yang kedua, model Aristoteles. Model komunikasi ini merupakan model yang paling klasik dalam ilmu komunikasi. Model ini membuat pesan. Model yang pertama, komunikasi terjadi saat pembicara masyarakat halayak yang bertujuan untuk berorientasi pidato. Yang ketiga yaitu model Laswell. Model ini menggambarkan komunikasi dalam ungkapan siapa, apa, dan pengaruh apa. Laswell berpendapat komunikasi memberikan 3 fungsi. Yang pertama sebagai pengawasan, yang kedua sebagai respon masyarakat terhadap lingkungan, dan yang ketiga sebagai warisan sosial. Selanjutnya yang keempat, model Shanor dan Weaver. Model komunikasi ini mengandaikan sumber daya informasi yang ciptakan suatu pesan dan mengirim dengan suatu saluran kepada penerima yang memuat informasi tersebut. Yang kelima, model Shahrom. Model Shahrom membuat serangkaian model komunikasi manusia yang sederhana pada tahun 1954 hingga komunikasi dua individu. Yang keenam, model Newcomb. Model komunikasi ini melihat komunikasi dari pandangan sosial psikologi, menggambarkan bahwa seseorang mengirimkan informasi kepada orang lain tentang sesuatu. Yang ketujuh, model Wasley dan Marlin. Model komunikasi ini berbicara dalam 2 konteks. Yang pertama ada komunikasi interpersonal dan komunikasi massa. Komunikasi interpersonal yaitu umpan balik atau respon secara cepat. Sedangkan komunikasi massa adalah kebalikannya, yaitu respon umpan balik secara lambat. Selanjutnya yang ke-8, model Gebernard. Model ini terdiri dari model verbal dan gramatik. Model verbal adalah sebagai contoh, seseorang berpersepsi dan beraksi dalam situasi melalui suatu alat untuk menyediakan materi dan konteks yang mengandung isi. Model yang kedua yaitu model gramatik, yaitu seseorang mempersepsi dan mengirim beberapa pesan untuk pemancar yang akan mengirim sinyal pada penerima. Yang ke-9 yaitu model Berlow. Model ini memperlihatkan proses komunikasi suatu arah dan hanya terdiri dari 4 komponen, yaitu sumber, pesan, saluran, dan penerima. Yang terakhir yang ke-10 yaitu model Defler. Model ini merupakan model komunikasi massa dengan menyisipkan perangkat media massa dan perangkat umpan balik. Model ini menggambarkan sumber, pemancar, penerima, dan tujuan sebagai fase yang terpisah dalam proses komunikasi massa. Sekian dapat saya sampaikan, itulah 10 model dalam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.